Dito itu selalu kece ya. Tuh kan? Iya dong. Saking kecenya sekarang tuh tepukannya berbeda loh Dito. Gimana? Sebelum ada Dito tuh udah gitu selesai. Sekarang setelah ada Dito main, suara cewek-cewek. Dito memang selalu kece, tapi apakah Dito pernah galau? Kamu pernah galau nggak? Sering galau? Enggak. Nggak pernah Aku tipe yang kalau diputusin pacar cuman serius? Iya. Karena apa? Karena keseringan diputusin jadi biasa aja atau karena nggak pernah serius? Menurut aku nggak deh teh. Cuman pacar bukan yang kayak harus ditangisin. Kita harus lebih sering mencari lagi pacar-pacar baru berikutnya. Keren banget Dito. Tapi memang ya kan kita tuh seringnya dengar bahwa cewek yang suka galau. Betul. Padahal katanya banyak juga sih cowok-cowok yang suka galau ya. Ini saya menemukan artikel, sebetulnya tim kreatif sih yang nemuin artikel ya dari female.com. Yes. Ini kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan saat pria galau. Hey cowok-cowok galau, dengarkan baik-baik ya. Kalau lagi galau, katanya bisa main game. Saat hati sedang kacau, cara paling mudah melampiaskannya adalah dengan main game. Main game di laptop, main game pakai gadget atau apapun, you know, those video games. Ini bisa mengalihkan pikiran dari perasaan galau dan masalah yang dihadapi. Kadang-kadang kan lagi pusing tuh lihat game, saya kadang-kadang pusing lihat game yang mereka mainkan. Tapi bagi pria ternyata itu adalah kesenangan. Jadi mungkin rasanya sama seperti kalau wanita shopping, ya kan? Ya kan? Kalau cowok-cowok main game, tembak itu tembak. Kalau kita, beli itu, coba. Jadi pulang ke rumah apakah masih tetap galau? Biasanya sih iya ya. Iya. Tapi untuk sementara bisa mengalihkan perasaan galau. Atau katanya bisa ini, melakukan kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan maksudnya aktivitas yang tidak terlalu positif ya. Ada beberapa pria melakukan kebiasaan buruk saat menghadapi masalah tertentu sebagai pelampiasan. Tiba-tiba suka ngebut-ngebutan di jalan sambil teriak-teriak. Biasanya hal ini dilakukan karena cowok-cowok ini nggak tahu mereka harus berpegangan pada siapa. Harus curhat kemana. Betul. Ya, untuk pria-pria yang lagi galau jangan melakukan hal-hal negatif. Misalnya kebut-kebutan sambil minum bensin. Itu gila banget ya, debus, kebut-kebutan bisa bunuh diri juga. So, kalau misalnya lagi galau, mengalihkanlah. Kalau game masih oke ya kayak tadi ya. Atau misalnya ada juga pria-pria mengalihkan kegalauannya dengan buka akun sosmed mantan. Alias stalking. Kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan, lagi galau banget, pria akan membuka akun sosmed mantan pacarnya. Biasanya mereka melihat-lihat apakah ada berubah dari mantan pacarnya, sekedar bernostalgia dengan kenangan lama dahulu dan lain sebagainya. Sekedap. Kamu suka gitu? Kalau putus langsung ngecek itu? Enggak sih. Bohong. Enggak. Makanya ya, yang paling baik ya buat kita-kita yang lagi putus cinta, dandan sekece mungkin, rawat tubuh. Karena di saat mantan ngecek sosmed kita, kita udah, apa? Siapa? Kita udah cakep banget. Nggak penting banget gitu kok. Gitu. Oke, salah satunya juga untuk melupakan kegaulan, bisa kumpul dengan teman-teman ya. Salah satu cara menyenangkan adalah kumpul dengan teman-teman, entah sekedar nonton film, ngobrol berjam-jam atau main futsal. Berkumpul dengan banyak orang itu bisa membuat pria-pria melupakan masalah dan kegalauan hatinya. Atau ada juga pria yang masuk kamar dan menangis. Nggak masalah, kata siapa, pria nggak boleh nangis. Pria itu juga punya kelenjar air mata, sama seperti perempuan. Hanya saja stereotip orang banyak, pria menangis itu lemah, jangan sampai menangis dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalau sudah ada di ambang batas kesabaran, ambang batas emosi, go cry bro, it's okay, mewek aja. Nggak apa-apa, ada tim kreatif yang baru aja ditinggal orang lagi PDKT kan. Wah, itu siapa tuh? Dia nggak mau nangis, tapi pas cerita sama gue sempat berkaca-kaca loh. Udah. Nangis aja. Nangis loh dia loh. Nangis aja, dia berisik di sini, tiba-tiba orangnya ada di sini. Kamu berasa yang tadi ngomong di sini aku enggak lagi teh. Tuh kan dia bilang aku dengan apa sih, orang nggak ngomongin kamu juga suka. Ini deh. Coba undang tamuku yang sekarang ini, apakah dia pria yang suka galau dan gimana cara melampiaskan kegalauannya, boleh dong? Okay, this is this. So
This is the Sarajehan dude, come on. I love you, you love me, baby. No woman, no cry. I can use some man, come on. Let's go, baby. Di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini telah hadir di studio. Ada bintang tamu kece sekali. Rambutnya tebal sekali. Suaranya oke sekali. Tapi tampangnya juga oke. Semuanya oke sekali. Kita panggil saja ini dia. Calvin Jeremy. Sekali. Jangan bosan sekali ya kesini. Calvin apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Sorry ya, aku tadi mencuri-curi pandang waktu Calvin Jeremy lagi ngeliatin Dito nge-rap ya. Dito nge-rap dengan sekali. Calvin mukanya gini. Gak masalah. Nggak masalah. Memang kadang sedikit aneh Dito itu kalau lagi nge-rap. Tapi tau nggak, gara-gara sering nge-rap di sini, Dito itu sekarang ditawarin show nge-rap kan Dito? Betul, Di show mana? nge-rap. Di Semarang, Teh. Nilai dia oke banget, ditawarinnya nge-rap. Coba dinilai dulu, biasanya bintang tamu harus nilai. Dari 5 sampai 10, menurutmu nge-rapnya dia gimana? 5 sampai 10, 11 sih bro. Wow. Minus. Calvin Minus nggak boleh 11. contoh. Enggak, asik-asik. Serius sih 11. Ya, soalnya udah kenal lama juga sama Dito. Oh, jadi Dari dulu kasihan. sampai sekarang nggak berubah. Oh Asik dari terus, dulu, man. asik terus, asik dan sedikit ajaib ya. Iya. Itu luar biasa. Sekali, karena biar ritme Biar sama I, Jeremy. Calvin Jeremy. I get Di it. sini, Ya, ya, di ya. sini gitu Ya, ya kan. gampang banget ya. Sering galau? Udah lama sih nggak ngerasain galau. Maksudnya sih katanya musisi justru bisa menciptakan lagu-lagu yang hits karena sering galau. Lagu kamu kan oke-oke banget. Bener, tapi tadi tipsnya ada tuh nomor 3 kan. Yang nomor 3 tuh apa sih? Aku aja lupa melihat tuh. sosial media mantan ya. Kamu gitu? Itu aku paling nggak bisa. Oh paling nggak bisa, aku pikir Soalnya mantan-mantannya aku tuh ngeblok Instagram, Twitter, aku kamu di blog. cari loh kok nggak ada. Serius? Kamu di blog sama mantan-mantan Iya. seorang superstar? Ya mungkin mereka juga tidak bisa melihat Calvin Jeremy yang sekarang jadi ya. Iya. Iya. Paling keren itu udah the best revenge, right? Iya, You iya. did well gitu. Iya, iya. Tapi nggak serius nih, balik lagi ya. Aku sorry ya, aku nggak bisa ngebayangin kamu di blog gitu loh. Pelampiasannya sebetulnya kalau kamu lagi galau gitu, Iya. apa? Kalau nggak bisa ngecek-ngecek mantan karena di blog apa? Biasanya Biasanya sih nulis lagu. nulis lagu ya, Oke. kayak benar-benar diresapi gitu. Gue salah apa sih sebenarnya? Oh akhirnya jadi refleksi diri kan, nulis lagu. Nah kalau misalnya nulis lagu udah nggak bisa, ngumpul sama teman biasanya kan ya itu tadi apa namanya sesaat aja gitu pada saat nongkrong rumah? happy, pada Oh, saat iya. ke rumah pengen sosial media lagi kan, lihat lagi. Lihat Udah lagi, deh. di blog juga. Di blog juga. Akhirnya gitu. nangis. Akhirnya telepon, akhirnya aku pernah telepon kan. Pernah telepon? Oh serius? Pernah telepon terus gara-gara ceritanya si mantannya ini mau sekolah di luar negeri. lah. Oke. Waktu itu ya di sekolah di luar negeri Siapa tadi telepon. namanya? Aku lupa tadi disebut. Pas di telepon pertama yang angkat pacarnya kan. Wah, zong lah gitu. Oh my God. Aduh apes banget ya ternyata seorang superstar. Iya. Gue pikir. Udah gitu terus singkat cerita, wah dipantau, oh dia ternyata udah putus nih sama pacarnya. Oke. Dicobalah message di Facebook. Oh, kamu belum Langsung. bisa move on ya? Belum bisa jadi move on masih ceritanya. pengen sama dia, oke. Wah marah-marah dia. Terus dibilang, mentang-mentang sekarang katanya udah terkenal, emang gue peduli apa jauh-jauh dari hidup gue. Gitu. Sekarang ngomongnya senyum, tapi aku tadi merasakan kegetaran di kalimat kamu. Dia udah nangis. Jauh dari hidup gue. Tapi aku pengen tahu, seorang Calvin Jeremy bisa nangis nggak? Kalau nangis biasanya karena terharu sih, nggak karena Bukan karena emosi atau gimana. Padahal kan cowok oke aja kan menangis. Nggak Kamu apa-apa. Sama orang tuh diajarin menangis itu oke atau suka dibilang cowok kok nangis? Nggak pernah dibilang cowok nangis. Jadi nggak Soalnya aku juga orangnya agak sensitif, jadi kalau misalnya ngelihat hal-hal yang menyentuh gitu suka nangis juga. Oh sebenarnya. gitu, kamu coba kalau kamu waktu kecil diajarin cowok nggak boleh nangis atau apa? Enggak sih, cowok boleh nangis. Kamu nangis nggak? Suka nangis nggak? Akhir-akhir ini aku sering nangis malahan Teh, soalnya Kenapa? hormonnya Ayu pindah ke aku, kan dia hamil. Ini bercanda atau serius? Serius, beneran, tapi ini beneran. Jadi istri yang hamil, kamu yang nangis? Iya, aku yang, jadi waktu itu ada, maksudnya ada sedih lah, terharu, apa namanya, momen terharu gitu ya. Kakaknya baru pulang dari Amerika, terus pelukan semua tuh adik-adiknya kan. Aku lihat gitu, aku yang nangis. Idit. Terus kata dia, lu kenapa lu yang nangis, yang hamil gue, katanya. Lucu banget. Tapi Dito sudah
berkeluarga, dia tuh Iya. sudah berdua. Kalau untuk kamu tuh hidup lebih asik berdua atau sendiri sekarang ini? Sekarang lagi Tergantung. berdua atau sendiri sih? Sekarang lagi berdua sama Tessa. Sekarang lagi berdua sama Iya. Ya udah kalau gitu kita ubah pertanyaannya ya. Iya. Aku akan kasih beberapa pertanyaan lebih enak berdua atau sendiri. Jawab aja berdua atau sendiri ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Nonton film drama romantis di bioskop? Berdua dong. Makan malam di warung kaki lima? Oh sendiri. Lari sore hari di taman kota? Sendiri. Membaca novel di perpustakaan? Sendiri. Jalan ke mall? Sendiri. Jalan ke mall beli kado? Sendiri. Jalan ke mall beli baju dalam? Sendiri. Jalan ke mall lagi galau? Berdua. Nonton konser musik jazz mellow? Berdua. Nonton konser metal? Berdua. Di kemacetan? Berdua. Pergi ke undangan pernikahan mantan? Berdua dong, tunjukin gue udah kece. Iya bener, bener. Pernah nggak kayak gitu, baru putus ya, setelah galau-galau langsung dandan olahraga apa segala macem, I have to live ini. Atau kamu kalau baru putus malah yang nulis lama aja di rumah gitu. Jadi kalau misalnya telepon. setelah berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, biasanya kalau misalnya... Siapa tadi namanya yang apa, siapa tadi? Lupa. Udah hampir nih keluar nih. Udah apa ya? Kayak percobaan ketiga bisa keluar Oh nih. ya, oke. Jadi kalau misalnya move on tuh jangan pas putus. Jadi sebelum putus kan biasanya udah bisa sense kan tuh kayaknya ini hubungannya it's not gonna work out. Oke. Jadi terus kita udah move on gitu. Pindah kereta langsung Oh langsung, jadi jangan, tadi sama siapa namanya? Jessica. Bener. Enggak lah, ngasal Jessica doang. Iskandar. Gimana sih? Oke, mungkin di segmen berikutnya jangan kemana-mana ya, tetap di sini aku korek-korek siapa nama Kinartan. Kita berbeda, maka kita tak lagi sama. Namun jangan pernah kau menyerah, percayalah. Ku bahagia kini, meski tak lagi kamu di sini. Dan jangan